Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Qurratuh Ayun. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 24210201141. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam HK4 semester 1. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh dosen Bapak Helmi Zaki Mardiansyah SH.MH. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa hukum harus ditaati. Hukum harus ditaati, ada beberapa alasan penting. Contohnya yang pertama adalah alasannya mengatur tatanan sosial. Nah, hukum di sini menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat dengan menetapkan aturan yang jelas dan adil. Maka, hukum yang jelas, aturan-aturan yang jelas dan adil seperti contohnya Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 1945, asalkan masyarakat itu tidak melanggarnya, maka keharmonisan dan ketertiban itu akan terjamin, begitu. Yang kedua, melindungi hak dan kebutuhan. Hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok serta memastikan kebutuhan dasar itu terpenuhi. Jadi seperti kebutuhan pokok, ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan keamanan, di sini juga hukum juga melindungi atas hal tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat. Lalu yang ketiga di sini adalah untuk mencegah konflik. Hukum menyelesaikan konflik dan sengketa dengan cara yang adil dan objektif. Hukum itu juga adil ya. Adil di sini itu contohnya seperti equality before the law. Semua kedudukan sama di mata hukum. Ya, jadi siapapun itu punya jabatan apapun, setinggi apapun orang itu, tetapi jika melanggar peraturan, maka tetap harus dikenai hukuman. Begitu. Mungkin itu beberapa alasan penting mengapa hukum harus ditaati ya. Saya tidak menjabarkan semuanya, cuma ada beberapa alasan penting. Lalu persoalan ketaatan terhadap hukum telah menimbulkan berbagai teori dan aliran pendapat atau madhab-madhab dalam pengaturan ilmu hukum. Di sini ada beberapa madhab atau teori-teori yang menjelaskan tentang mengapa hukum harus ditaati. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah hukum alam. Madhab hukum alam atau kodrat, suatu aliran yang menelaah hukum bertitik tolak pada keadilan yang mutlak. Artinya bahwa di sini keadilan tidak boleh diganggu gugat. Nah, teori hukum alam ini sudah ada sejak zaman dahulu di mana salah satu penemuannya adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum itu ada dua macam. Yang pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. Jadi, hukum-hukum yang berlaku itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah negara. Itu menurut dia. Terus yang kedua, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. Nah, menurutnya pendapat orang-orang itu terhadap keadilan, pendapat orang-orang tentang keadilan itu tidak sama. Sehingga seakan-akan tidak ada hukum alam yang asli, begitu. Ditambahnya lagi di sini bahwa hukum alam adalah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Nah, Profesor Subdekti SH mengatakan bahwa menurut kodrat alam, tangan kanan itu lebih kuat dari tangan kiri. Namun ada juga sebagian orang-orang yang mengatakan tangan kiri itu lebih kuat dari tangan kanan. Makanya di situ semuanya dipikirkan dan dirasakan oleh setiap individu, begitu, sebagai keselarasan dengan kodrat alam. Jadi semuanya itu tergantung kepribadian orang masing-masing, gitu. Di sini juga ada pendapat dari Thomas van Aquino tentang
teori hukum alam ini, dia berpendapat bahwa segala keadilan di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh undang-undang abadi atau lex eterna yang menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, istilah lex eterna di sini diartikan sebagai kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Jadi segala sesuatu, hal-hal yang baik ya, terutama yang baik itu tak lain adalah dikodratkan oleh sang penguasa atau sang pencipta, begitu. Seperti contohnya, manusia ini dikaruniai oleh Tuhan dengan kemampuan berpikir dan kecakapan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, begitu, serta dapat mengenal berbagai peraturan perundang-undangan yang langsung berasal dari undang-undang abadi atau lex eterna itu, yang oleh Thomas van Aquino ini dinamakan hukum alam. Karena apa? Karena segala sesuatu itu diciptakan dari sang penguasa, kehendak sang penguasa, kodrat sang penguasa gitu, makanya diistilahkan dengan hukum alam, begitu. Terus selanjutnya yang nomor 2 ya, yang nomor 2 adalah madhab sejarah. Nah, yang pertama kan hukum alam, yang kedua ini adalah madhab sejarah. Nah, von Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa, yang selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Jadi antara kepribadian bangsa dengan hukum itu ada hubungan eratnya, begitu. Contohnya seperti apa kepribadian bangsa itu? Seperti Pancasila. Contohnya Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi landasan hukum, menjadi sumber hukum ya. Pancasila merupakan sumber hukum dasar yang mengatur seluruh sistem hukum di Indonesia, menjadi dasar konstitusi. Pancasila juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya kan. Undang-Undang Dasar itu isinya semuanya Pancasila gitu. Lalu menjadi pedoman legislatif ya, menjadi landasan hukum karena pedoman legislatif. Pancasila menjadi acuan bagi pembuatan undang-undang dan peraturan kan. Pembuatan undang-undang itu dilakukan oleh lembaga-lembaga legislatif. Nah, disitulah terjadi hubungan erat antara kepribadian bangsa dengan negara. Kepribadian bangsa itu apa? Seperti apa? Seperti Pancasila. Pancasila itu memiliki hubungan erat ya dengan seluruh peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Begitu. Peraturan-peraturan yang ada di bawahnya itu harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Begitu yang dimaksud dengan teori madhab sejarah gitu. Simpelnya seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada yang ketiga, ada teori teokrasi. Teori teokrasi ini teori ketuhanan. Nah, teori teokrasi ini hampir sama dengan teori hukum alam tadi ya, karena hukum itu para filsuf beranggapan dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itulah maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk kepada hukum. Jadi, perundang-undangan ditetapkan oleh penguasa negara sehingga penganut teori teokrasi ini menganggap bahwa para penguasa negara itu mendapat kuasa dari Tuhan. Artinya, raja atau penguasa negara ini dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, begitu katanya di dalam teori teokrasi atau teori ketuhanan ini, begitu. Itu mungkin itu saja ya teori-teori yang dapat saya sampaikan mengenai tentang mengapa hukum harus ditaati, begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Ada 4 teori lagi yang belum disampaikan, akan disampaikan oleh saudari Silsilatin Nikmah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsilatin Nikmah dengan NIM 242102010046. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan meneruskan penjelasan teman saya, yaitu yang nomor 4, teori kedaulatan rakyat.
di mana pada zaman Renaissance timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia, atau disebut alien rasionalisme. Rakyat memiliki kekuasaan yang setinggi-tingginya. Namun, kedaulatan rakyat itu ada batasannya yang harus diatur oleh hukum. Contohnya, rakyat memberikan ketentuan pada raja bahwa 2 periode harus lengser, maka raja harus menaati. Rakyat sebagai kekuasaan tertinggi yang dibawa kepada pemimpin tertinggi negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 5, yaitu teori kedaulatan negara. Apa itu teori kedaulatan negara? Teori perjanjian masyarakat ditentang oleh teori yang menyatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Lebih lanjut lagi, bisa dikatakan pula bahwa hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Teori ini dinamakan teori kedaulatan negara yang timbul pada abad di mana ilmu-ilmu pengetahuan alam mengalami masa kejayaannya. Namun demikian, oleh Hans Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara. Apapun penggagas teori kedaulatan negara, yaitu Hans Kelsen, dan bukunya Renz mengatakan bahwa hukum itu ialah tidak lain daripada kemauan negara, yang dikatakan oleh Willy Destatis. Saya melanjutkan nomor 6, teori kedaulatan hukum yang terakhir. Menurut Kreb, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan kepadanya. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah orang terbanyak tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah hukum walaupun ia masih ditaati ataupun dilaksanakan. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum ini timbul. Teori inilah pada akhirnya dinamakan teori kedaulatan hukum. Hukum berfungsi menurut suatu dalil yang nyata yang menjadi dasar fungsi kesadaran hukum. Tiap orang menerima keuntungan dan mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Hukum itu mempunyai manfaat, tapi ada kerugiannya juga. Contohnya, ada seorang pejabat yang ditangkap karena dia korupsi. Maka ada dua dampak di situ. Manfaatnya kepada masyarakat. Kalau kerugiannya itu kepada istri dan keluarga, karena dia pasti seperti bingung mencari nafkah atau malu di hadapan masyarakat. Nah, seperti itu teori-teori yang kami jelaskan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.